Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan tampaknya akan segera mengamankan masa depan salah satu pemain bintang mereka, Theo Hernandez, dengan laporan terbaru menyatakan bahwa kesepakatan untuk perpanjangan kontrak sudah hampir selesai. Bek kiri asal Prancis itu akan menandatangani kontrak baru yang mengikatnya di San Siro hingga tahun 2029, sebuah langkah besar untuk mempertahankan pemain kunci di tengah persaingan ketat di Serie A maupun Eropa. Menurut laporan dari Carlos Passerini dari Corriere della Sera melalui Il Garante, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terkait angka-angka dalam kontrak baru tersebut. Detail kontrak berdurasi hingga 2029, itu artinya perpanjangan 4 tahun dari kontrak sebelumnya. Ia juga akan menerima gaji sekitar 6 juta euro per musim, naik dari gaji saat ini yang sebesar 4,5 juta euro per musim. Dengan gaji baru ini, itu artinya akan menempatkan Theo Hernandez di antara pemain dengan bayaran tertinggi di klub, mendekati Rafael Leao yang memiliki gaji dasar 5 juta euro per musim, tetapi dapat meningkat hingga 7 juta euro dengan bonus. Kedatangan Sergio Conceição sebagai pelatih baru AC Milan tampaknya memberikan dampak positif pada pembicaraan perpanjangan kontrak ini. Conceição dikenal sebagai pelatih yang mampu memotivasi pemain bintang, dan baik Theo Hernandez maupun Rafael Leao telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah arahannya. Faktor ini menjadi keuntungan besar bagi Milan dalam negosiasi, mengingat kedua pemain tersebut tampaknya lebih percaya pada proyek jangka panjang klub di bawah kepemimpinan Conceição. Dengan perpanjang kontrak Theo Hernandez hingga 2029, Milan mengirimkan pesan kuat bahwa klub berkomitmen untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka dalam jangka panjang. Langkah ini juga dapat motivasi pemain-pemain lain di skuad untuk menunjukkan komitmen serupa, terutama di tengah pembicaraan tentang perpanjangan kontrak pemain kunci lainnya seperti Mike Binyong. Rafael Leao menyatakan kekecewaannya setelah AC Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Cagliari dalam debut Serie A pelatih baru Sergio Conceição. Meski mendominasi permainan, Rossoneri gagal mengamankan kemenangan setelah gol Nadir Zortea membatalkan keunggulan yang sebelumnya diperoleh lewat Alvaro Morata. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Rafael Leao menilai bahwa Milan sudah melakukan cukup banyak untuk memenangkan pertandingan, terutama di babak kedua. Kami ingin menang dan naik ke klasmen. Babak pertama agak aneh karena kami tidak menciptakan banyak peluang. Itu lebih baik setelah memimpin, tetapi mereka fokus pada serangan balik dan menunggu kesalahan kami yang memungkinkan mereka mencetak gol, ujar Rafael Leao. Dalam pertandingan ini, Tijani Reinders dimainkan sebagai trequartista, sebuah peran yang sedikit mengubah dinamika posisi Leao di lapangan. Namun pemain asal Portugal itu mengaku tidak keberatan dengan perubahan tersebut dan merasa nyaman dengan kebebasan yang diberikan oleh Conceição. Hasil imbang melawan Cagliari menjadi peringatan bagi AC Milan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi tim-tim yang bermain defensif. Meskipun ada tanda-tanda positif dari pengaruh Sergio Conceição, Rossoneri harus segera menemukan konsistensi jika ingin tetap bersaing di papan atas Serie A. Dengan Leao yang terus menunjukkan komitmen dan adaptasi terhadap taktik baru, Milan memiliki potensi besar untuk bangkit di pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun, mereka harus lebih tajam dalam penyelesaian akhir dan menghindari kesalahan-kesalahan fatal seperti yang terjadi dalam laga ini. Pelatih AC Milan Sergio Conceição tidak menahan diri dalam mengkritik performa timnya setelah hasil imbang 1-1 melawan Cagliari di San Siro. Dalam pertandingan Serie A ini, Milan memang kembali menunjukkan masalah lama mereka, yaitu ketidakmampuan untuk mendominasi dan menyelesaikan peluang melawan tim yang lebih lemah di atas kertas. Sergio Conceição yang baru saja membawa Milan meraih Piala Super Italia dengan kemenangan atas Juventus dan Inter Milan sangat kecewa dengan cara timnya bermain di babak pertama.
ia menganggap ini sebagai salah satu penampilan terburuk sepanjang karir kepelatihannya. Mempertimbangkan kualitas skuad yang saya miliki, babak pertama mungkin yang terburuk yang pernah saya alami dalam 13 tahun saya sebagai pelatih. Kami kurang bersemangat, tempo permainan terlalu lambat, dan kami tidak cukup pintar untuk menemukan ruang melawan tim yang bertahan sangat dalam, katanya kepada Sky Sport Italia. Meskipun ada peningkatan performa di babak kedua, hasil akhir tetap mengecewakan bagi Milan. Alvaro Morata sempat membawa Milan unggul dengan memanfaatkan bola pantul dari tembakan Christian Pulisic yang membentur tiang. Namun hanya berselang 4 menit, Nadir Zortea menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh yang gagal diantisipasi oleh Mike Mignon. AC Milan mencatatkan 25 tembakan ke gawang, tetapi penyelesaian Elia Caparile membuat mereka gagal mencetak gol tambahan. Hasil ini menunjukkan bahwa Conceição masih mewarisi sejumlah masalah yang sebelumnya dialami Milan di bawah Paulo Fonseca. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan fokus dan konsistensi, terutama melawan tim yang lebih lemah. Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Kyle Walker ingin meninggalkan Manchester City bulan ini, dan menurut laporan dari L'Equipe, AC Milan termasuk salah satu klub yang tertarik dengan bek kanan asal Inggris tersebut. Jurnalis Loic Tanzi dari L'Equipe menyebutkan di akun X-nya bahwa AC Milan adalah salah satu klub yang serius mempertimbangkan untuk merekrut Walker. Pemain berusia 34 tahun itu diketahui ingin pindah ke luar negeri untuk menghabiskan sisa karirnya di level tertinggi. Selain itu, jurnalis transfer terkenal Fabrizio Romano juga mengungkapkan bahwa AC Milan telah membuka pembicaraan untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer Walker. Diskusi masih berlangsung untuk memahami syarat-syarat kesepakatan, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi seperti dilaporkan oleh Telefootball. Kyle Walker sendiri telah tampil sebanyak 18 kali di semua kompetisi untuk Manchester City musim ini dengan total waktu bermain 1159 menit. Namun ia tidak masuk dalam skuad City saat mereka mengalahkan Salford City di putaran ketiga Piala FA. Di sisi lain, AC Milan yang sebelumnya telah mendatangkan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur musim panas lalu untuk memperkuat posisi bek kanan. Namun, kapten tim mereka Davide Calabria diperkirakan akan meninggalkan klub pada bulan Juli saat kontraknya habis. Oleh karena itu, Walker dianggap sebagai target ideal untuk mengisi posisi tersebut, mengingat pengalamannya di level tertinggi bersama Manchester City dan tim nasional Inggris. Selain mengejar Walker, AC Milan juga sedang berdiskusi dengan Manchester United terkait kemungkinan transfer striker Marcus Rashford. Meski detailnya masih terbatas, langkah ini menunjukkan ambisi Milan untuk memperkuat lini serang mereka selama bursa transfer Januari ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.